Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Putri Sabila Ashifa. Dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai skala penilaian dan juga bentuk-bentuk dari skala penilaian. Nah baik, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu skala penilaian. Nah, dari makna penilaian yang sudah kita ketahui, ada yang namanya skala penilaian. Nah, skala penilaian ini adalah salah satu bentuk pedoman observasi yang dipergunakan untuk mengumpulkan data individu dengan cara menggolongkan, menilai tingkah laku individu atau situasi dalam tingkatan-tingkatan tertentu. Jadi dalam makna penilaian yang dilakukan itu ada skala penilaian sebagai pedoman observasinya, seperti itu ya. Nah, kemudian ada bentuk-bentuk dari skala penilaian tersebut. Nah, bentuk-bentuk skala penilaian ini ada 3, diantaranya ada kuantitatif, deskriptif, dan juga grafis. Nah, untuk penguraiannya itu sendiri ada skala kuantitatif. Nah, skala kuantitatif ini adalah bentuk pedoman observasi yang mendeskripsikan aspek-aspek tingkah laku yang diamati dan dijabarkan dengan skala berbentuk bilangan atau angka. Nah, penilaian ini cukup menandai indikasi tingkat sebuah karakteristik yang hadir, seperti itu. Nah, jadi skala kuantitatif itu berfokus kepada angka atau bilangan. Nah, kemudian ada skala penilaian deskriptif. Nah, skala penilaian deskriptif ini adalah suatu bentuk pedoman observasi yang mendeskripsikan aspek-aspek tingkah laku yang diamati dan dijabarkan dalam skala berbentuk kata-kata atau deskripsi dan deskriptif ya di garis bawahi. Nah, seperti yang kita ketahui mungkin bahwa ada raport yang bisa kita lihat itu ada raport SD, SMP, dan juga SMA yang sudah pakai e-raport. Nah, di dalamnya itu terdapat 2 skala sekaligus, yaitu skala kuantitatif dan juga skala deskriptif, di mana ada nilai berbentuk angka atau kuantitatif dan juga ada deskripsi atau kata-kata mengenai sejauh manakah pencapaian atau keberhasilan atau deskripsi dari nilai yang sudah didapatkan. Nah, selanjutnya ada skala penilaian dengan grafis. Nah, ini skala penilaian dengan grafis ini berbentuk rangkaian atau yang kita ketahui adalah berbentuk grafik. Ada yang naik, ada yang turun sesuai dengan pencapaian atau penilaian yang sudah dilakukan. Seperti itu. Nah, skala penilaian dengan grafik ini biasa kita lihat atau yang membedakan antara kuantitatif dan juga deskriptif itu, skala grafis ini menggunakan sebuah rangkaian visual. Nah, seperti itu. Itu merupakan penjelasan mengenai skala penilaian dan juga bentuk-bentuk dari skala penilaian. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama aku Syifa Andini. Kali ini aku akan mempresentasikan bagaimana sih langkah-langkah penyusunan skala penilaian yang baik. Mari langsung kita mulai saja bagaimana langkah-langkah penyusunan skala penilaian yang baik. Yang pertama ada tahap persiapan. Di tahap persiapan ini kita diminta untuk mempersiapkan segala aspek, segala variabel, dan segala indikator apa aja yang akan kita nilai dalam skala penilaian ini. Mungkin nanti indikatornya apakah kita akan melihat dari aspek mungkin kognitif atau aspek psikomotorik atau mungkin aspek-aspek lainnya, afektif dan yang lainnya. Itu nanti kita akan menentukannya di situ. Jadi kita perlu menentukan dulu aspek apa yang akan kita nilai. Jangan lupa tujuan dari skala penilaian ini. Apa sih tujuan kita membuat skala penilaian ini? Jangan sampai skala penilaian yang kita buat nanti melenceng dari tujuan yang kita inginkan di awal gitu. Selanjutnya setelah kita mempersiapkan tujuan, setelah kita punya aspek-aspek indikator atau mungkin variabel yang akan kita nilai nanti, kita bisa mulai mengeksekusi. Maksudnya mengeksekusi di sini kita bisa mulai melakukan tahapan pelaksanaan gitu. Jadi tahapan pelaksanaan ini kita mulai melakukan atau mulai mengisi ya skala penilaian ini begitu. Setelah tadi kita mempunyai aspek-aspek dan variabel, jadi kita bisa mulai mengisi kira-kira siswa ini seperti apa, mungkin seperti itu. Selanjutnya setelah kita mengisi, setelah kita mengeksekusi dari si skala penilaian itu, belum selesai sampai di situ, kita masih perlu untuk melakukan analisis hasil atau menafsirkan hasil. Jadi kita perlu tahu nih, setelah kita punya datanya, kita perlu filter lagi, kita perlu sorting lagi. Ini kira-kira siswa ini perlu treatment seperti apa? Ini kira-kira siswa ini butuh
butuh yang seperti apa sih untuk gaya belajarnya, atau mungkin evaluasi pembelajarannya selama ini itu siswa ini seperti apa gaya belajar, atau mungkin hal-hal lain yang menyangkut akademiknya begitu. Nah, itu kita sudah sampai ke tahap analisis hasil atau menafsirkan hasil. Selanjutnya setelah kita tadi melakukan 3 tahapan itu, ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan dalam pembuatan si skala penilaian ini. Yang pertama tadi mungkin tentukan tujuan dulu ya. Tentukan tujuan yang akan dicapai dari skala penilaian ini. Jangan sampai skala penilaian ini melenceng dari tujuan yang kita inginkan gitu. Nah, setelah menentukan tujuan, tadi mungkin lanjut lagi berdasarkan tujuan tersebut, tentukan aspek atau variabel. Jadi penting untuk dilakukan, kita menentukan tujuan, lalu aspek atau variabel atau indikator yang akan kita ungkap melalui instrumen penilaian ini. Maksudnya ungkap di sini apa aja yang akan kita nilai dalam skala penilaian ini, aspek-aspek apa saja gitu. Setelah kita menentukan aspek dan variabel, udah punya tujuan juga, kita bisa menentukan bentuk atau rentangan nilai. Nah, biasanya dalam sebuah skala penilaian ini, rentangan nilai itu bisa berupa angka atau kategori atau mungkin huruf. Nah, kita di sini bisa menyamakan untuk si rentangan nilainya ini akan seperti apa. Ini akan memudahkan kita dalam tahap analisis hasil atau menafsirkan hasil nantinya begitu. Nah, setelah kita menentukan bentuk rentangan nilai, langkah selanjutnya kita bisa membuat poin-poin dari pernyataan-pernyataan gitu. Jadi kita bisa membuat pernyataan atau mungkin pertanyaan dalam bentuk kalimat yang simpleks saja, dalam kalimat yang singkat, tetapi logis dan sistematis. Maksudnya di sini kita bisa membuat semacam pernyataan dalam bentuk pernyataan ya, aspek-aspek yang tadi kita sudah tentukan itu bisa dibuat dalam pernyataan supaya memudahkan dalam pelaksanaan skala penilaian ini, dalam pelaksanaan evaluasi skala penilaian ini. Setelah membuat pernyataan-pernyataan atau mungkin pertanyaan itu tadi dalam sebuah kalimat yang simpel saja, terakhir kita harus menentukan pedoman dan menafsirkan hasil yang diperoleh dari penilaian ini gitu. Jadi itu mungkin sudah masuk ke tahapan analisis hasil. Jadi setelah kita melakukan semua langkah tadi, mulai dari persiapan, dari tujuan dan aspek-aspek yang harus kita tentukan, langkah terakhirnya kita akan menafsirkan dan menetapkan pedoman dari analisis hasil skala penilaian ini. Dan hal ini perlu supaya kita tahu dan bisa mengukur dari hasil skala penilaian ini apakah ini patut untuk kita terus coba lagi bentuk evaluasi ini, ataukah mungkin kita perlu pembaruan lagi, evaluasi yang cocok ini seperti apa. Begitu mungkin untuk langkah-langkah penyusunan skala penilaian yang baik. Nah, jadi perlu diingat teman-teman, langkah-langkah penyusunan skala penilaian ini ada 3 tahap, dari mulai persiapan, pelaksanaan, dan analisis hasil. Itu mungkin untuk langkah-langkah penyusunan skala penilaian. Selanjutnya ada keunggulan dan kekurangan atau kelemahan dari skala penilaian ini. Apa saja? Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Nasrullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari skala penilaian ya. Pertama itu dari kelebihannya dulu. Yang pertama ada indikator penilaian lebih jelas dan spesifik. Indikator arahannya mewakili perilaku dan tingkatan kerjasama dalam bersosialisasi. Lagi. Pertama ada indikator penilaian lebih jelas dan spesifik. Indikator arahannya mewakili perilaku dan tingkat kerjasama dalam bersosialisasi. Yang kedua itu ada tergolong cepat dan mudah, karena dalam skala ini sudah dijelaskan tentang pernyataan perilaku siswa. Yang ketiga ada skala penilaian ini dapat diaplikasikan secara langsung. Hal ini dikarenakan skala penilaian umumnya mudah dimengerti dan universal, disebabkan karena indikator memberikan penjelasan yang dibutuhkan dalam menilai. Dan yang keempat, skala penilaian ini umumnya konsisten gitu ya, sehingga guru dapat dengan mudah mengembangkan gitu. Jadi secara keseluruhan skala penilaian ini memberikan banyak kemudahan dalam menilai, hampir sama dengan checklist, tetapi indikator dalam skala penilaian itu lebih terarah gitu. Oke, kita langsung ke kelemahan. Di sini tuh ada 3 kelemahan. Yang pertama, skala penilaian dapat dikatakan subjektif
karena banyak kesalahan dalam melihat rata-rata dan kesamaan dalam setiap permasalahan. Yang kedua, dalam skala penilaian terdapat perbedaan mengenai indikator penjelas merupakan skala kelemahan dari skala gitu ya. Jadi adanya perbedaan interpretasi antara kadang-kadang terus jarang-jarang. Jadi itu membuat kelemahan gitu dalam penilaian. Terus yang ketiga, ada skala penilaian memberikan gambaran yang sedikit tentang perilaku, seperti checklist yang mengindikasikan keberadaan perilaku gitu. Jadi, maka skala penilaian ini tidak memberikan informasi tambahan dan penjelasan suasana yang sebenarnya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan contoh skala rubrik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh rubrik penilaian dalam skala penilaian. Jadi penilaian kompetensi ini hasil belajar mencakup dengan ke dalam skala sikap, skala pengetahuan, dan skala keterampilan. Pertama ini skala sikap. Jadi guru hendaknya memperhatikan 3 komponen sikap, yaitu kognisi, yaitu berkenaan dengan pengetahuan peserta didik tentang objek. Yang kedua yaitu afektif, yaitu berkenaan dengan perasaan peserta didik terhadap objek. Yang ketiga konasi, yaitu berkenaan dengan kecenderungan berperilaku peserta didik terhadap objek. Lalu selanjutnya ada model-model skala sikap dari Arifin. Yang pertama itu menggunakan bilangan untuk menunjukkan tingkat-tingkat dari objek sikap yang dinilai itu seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kedua yaitu menggunakan frekuensi terjadinya atau timbulnya sikap itu, seperti selalu, seringkali, kadang-kadang, pernah, dan tidak pernah. Yang ketiga yaitu menggunakan istilah yang bersifat kualitatif, seperti bagus, baik, sedang, kurang. Ada istilah lain juga, yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Yang keempat ada menggunakan istilah-istilah yang menunjukkan status atau kedudukan, seperti sangat rendah, di bawah rata-rata, di atas rata-rata, dan sangat tinggi. Yang kelima yaitu menggunakan kode bilangan atau huruf, seperti selalu diberikan kode 5, kadang-kadang 4, jarang 3, jarang sekali 2, dan tidak pernah yaitu 1. Nah, di sini ada contoh dari skala sikap. Di sini ada pernyataannya. Misalnya yang pertama yaitu saya mempersiapkan diri untuk menerima pelajaran IPA di kelas. Nah, di sini menggunakan istilah-istilah yang bersifat kualitatif. Itu keterangannya ada SS yaitu sangat setuju, S yaitu setuju, TT yaitu tidak tahu, TS yaitu tidak setuju, dan yang terakhir yaitu STS sangat tidak setuju. Oke, selanjutnya yaitu contoh penilaian skala sikap, yaitu salah satu modelnya untuk mengukur sikap yaitu menggunakan skala Likert yang dikembangkan oleh Likert ya. Nah, skala Likert ini peserta didik tidak disuruh memilih pernyataan-pernyataan yang positif saja, tetapi juga memilih pernyataan-pernyataan positif negatif. Tiap intannya itu dibagi ke dalam skala yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Setiap pernyataan positif diberi bobot 4, 3, 2, 1 dan 0, sedangkan pernyataan negatif diberi bobot sebaliknya yaitu 0, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini contoh yang kedua ada aspek perilaku yang dinilai. Kolom aspek perilaku diisi dengan angka yang sesuai dengan kriteria. Yang 1 itu kurang, 2 cukup, 3 baik, dan 4 sangat baik. Di sini ada aspek perilaku yang dinilai itu bekerja sama, terus rasa ingin tahu, disiplin, peduli akan lingkungan, lalu ada skor totalnya. Lalu selanjutnya ada skala pengetahuan, skala penilaian untuk kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan menggunakan tentang angka dan huruf. Nah, pengetahuan teoritis itu kan dapat diukur dengan teknik tes, sedangkan keterampilan dapat diukur dengan menggunakan tes perbuatan serta sikap, seperti tadi observasi, wawancara, skala sikap, dan sebagainya. Nah, penilaian kinerja yang menggunakan skala penilaian ini menggunakan skala pengetahuan, jadi ada rentang dan juga ada huruf. Seperti itu. Oke, yang ketiga yaitu skala keterampilan. Jadi
kinerja yang menggunakan skala penilaian memungkinkan penilai memberikan nilai terhadap penguasaan kompetensi tertentu karena pemberian nilai secara kontinu, di mana pilihan kategori nilai lebih dari 2. Skala penilaian terentang dari tidak sempurna sampai sangat sempurna. Misalnya di sini ada sangat baik, lalu baik, ada 2 yaitu cukup, dan 1 yaitu kurang. Ini ada contoh format instrumen penilaian praktik olahraga bola voli, yaitu dalam keterampilan ya, kompetensi keterampilan. Di sini ada namanya, lalu keterampilan yang dinilai itu ada cara servisnya dengan menggunakan skala 1, 2, 3, 4. Oke, selanjutnya yang ini yang terakhir. Jadi untuk masing-masing ranah, sikap pengetahuan dan keterampilan digunakan penyokoran dan pemberian predikat yang berbeda. Jadi penilaian kompetensi hasil belajar mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara terpisah, tetapi dapat juga melalui suatu kegiatan atau peristiwa penilaian dengan instrumen penilaian yang sama. Untuk masing-masing ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan ini digunakan penyeskoran dan pemberian predikat yang berbeda. Jadi ada skala sikap yang tadi sudah dijelaskan. Di sini ada predikatnya, modusnya 4, itu predikatnya. Lalu selanjutnya ada di kolom pengetahuan, ada skornya dan juga hurufnya. Lalu di keterampilan juga ada capaian optimum dan hurufnya. Jadi penilaian kompetensi hasil belajar mencakup penilaian dalam skala sikap, skala pengetahuan, dan skala keterampilan. Jadi nanti dikonversi skornya dan predikat hasil belajar untuk setiap ranah. Seperti itu. Oke, terima kasih.